gave us hope. When hope is gone, He gave us strength. When we can go on, He gave us shelter in the storms of life. When there's no peace on earth, there is peace in Christ. Isaiah chapter 9, verse 6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace.
Menciptakan segalanya dan anugerahnya sangat besar bagiku semuanya. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, yes Lord, dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan sayangiku. Kau Tuhan sanggup menciptakan segalanya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Amin. Dilimpahi karena Tuhan
Anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya boleh minta tangan. Ku diberkati, aku dilimpahi. Keren. Amin Tuhan. Untuk menyediakan, diberkati, aku dilimpahi, karena Tuhan sanggup. Anugerah Tuhan bagiku. Saudara, saya boleh minta semua tangannya di atas seperti ini. Kita arahkan ke gembala kita, amin. Sama-sama kita bilang, kamu diberkati, kamu dilimpahi, amin. Yes, Lord. Untuk menyediakan, kamu diberkati, kamu dilimpahi, Lord. Semuanya sama-sama katakan, aku diberkati. Tuhan sanggup untuk menyediakan, aku diberkati atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yes, Lord. Berikan tepuk tangan sorak-sorai semuanya bagi Tuhan kita. Let's celebrate today. Amin. Thank you, Lord. Jemaat boleh dipersilakan duduk. Thank you, Lord. Mari kita mau sama-sama masuk hadirat Tuhan lebih lagi siang hari ini. Thank you Jesus. Makasih Tuhan. Great is thy faithfulness, oh God my Father. There is no shadow of turning
Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? Oh, you are holy. Yeah. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are Lord. Yes, you are. Are you Lord? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. Holy. Angkat suaramu sembah Dia. Are you Lord God Almighty? Hanya bagimu Tuhan. What is the Lamb? Yes, Lord. What is the Lamb? You are Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? What is your name? Jesus. You deserve the praise. What is your name? Worthy, worthy is your name. Jesus. You deserve the praise. What is your name? Worthy is your name. Jesus. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sing it again. What is your What is your name? Jesus. You deserve all praise. What is your name? You are awesome in this place, oh God. Tak kurang panjang. Yes, Lord. Amen.
kasih buat kasih-Mu Tuhan atas setiap kami Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah lahir Tuhan di dunia ini Tuhan Yesus. Untuk menebus setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat damai sejahtera yang sudah Engkau berikan atas setiap kami Tuhan di tempat ini Bapak. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Engkau yang akan sampaikan Tuhan pesan-Mu Tuhan di hari Natal ini Tuhan di tempat ini melalui hamba-Mu Tuhan Yesus. Biar Engkau yang urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan Tuhan Yesus. Tutup bungkus hamba-Mu Tuhan dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Engkau juga yang urapi Tuhan, Engkau juga yang berkati Tuhan setiap telinga yang mendengar Tuhan Yesus. Setiap hati Tuhan Yesus. Biar kami bisa menerima Tuhan firman-Mu Tuhan Yesus pagi hari ini Tuhan. Dengan senang hati Tuhan Yesus. Dan biar firman-Mu Tuhan bisa bertumbuh Tuhan atas setiap kami di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biar semuanya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Mari yang siap sama-sama katakan Amin. Boleh silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ya, cek. Shalom, saudara semua. Shalom, saudara. Sekali lagi, shalom, saudara. Oke, ya kita semua berkumpul pada pagi atau siang hari ini untuk merayakan Natal bersama-sama ya, saudara. Mungkin ini sudah Natal yang kesekian kalinya buat saudara. Ini saya percaya ini bukan Natal yang pertama, tapi sudah yang kesekian kalinya. Mungkin sudah ada yang sampai puluhan kali kita merayakan Natal. Betul? Ada yang sudah puluhan kali merayakan Natal hari ini? Ada yang belasan kali? Yang gak angkat tangan apa ya berarti ya? Oke, saudara. Kita merayakan Natal bersama-sama dan kita tahulah semua ya. Natal itu diambil bulan Desember. Tapi ada beberapa orang yang sampai hari ini saya pikir masih memperdebatkan. Ya, ada beberapa orang yang berkata bahwa Natal itu bukan bulan Desember. Ada yang bilang Natal itu bukan tanggal 25 Desember. Ya, kalau saudara mungkin pernah dengar hal itu katanya ada orang yang mengatakan bahwa sebenarnya 25 Desember itu bukan hari kelahiran Yesus, tapi hari kelahiran atau hari perayaan satu dewa dari sebuah bangsa yang saya sendiri juga lupa bangsa apa. Ya tadinya dia merayakan, bangsa ini merayakan untuk perayaan dewanya itu tanggal 25 Desember, tapi kemudian raja dari bangsa ini bertobat, percaya Yesus, terima Yesus, kemudian diganti sama dia. Ya, 25 Desember bukan perayaan dewanya, tapi 25 Desember diganti sebagai kelahiran Yesus Kristus. Sampai hari ini masih banyak perdebatan di antara banyak orang-orang Kristen, ya, orang-orang teologi yang menyatakan bahwa enggak, Yesus enggak lahir di bulan Desember. Ada yang bilang bulan Mei, ada yang bilang bulan Maret, ada yang bilang bulan September, ada yang bilang bulan Juni, ya macam-macam saudara, macam-macam. Tapi satu hal saya pikir gini, gak penting kapan dia lahir, betul gak saudara? Betul gak saudara? Dia mau lahir bulan Maret kek, bulan Mei kek, bulan September kek, bulan Desember, gak penting, betul gak saudara? Ya, itu gak penting buat kehidupan kita, itu gak menentukan keselamatan kita kok. Ya gak penting kapan dia mau lahir, tapi satu hal pasti, bahwa Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi manusia,
dia lahir ke dunia ini. Dan itu fakta yang gak bisa terbantahkan. Amin, saudara. Alkitab mencatat, sejarah menulis ya bahwa kelahiran Yesus Kristus itu adalah sebuah fakta, sebuah sejarah, sebuah kebenaran yang gak bisa dibantah oleh siapapun bahwa dia lahir ke dunia ini. Amin, saudara. Dan hari ini kita gak merayakan Natal, tapi kita merayakan kelahiran Yesus Kristus. Saudara, kalau kita cuma merayakan Natal hanya sebagai sebuah perayaan saja, saya pikir Natal akan jadi sama dengan perayaan-perayaan agama yang lain, saudara. Ya, akan sama dengan perayaan-perayaan agama yang lain. Ya, jadi hari ini kita datang ke tempat ini, kita nggak merayakan Christmas. Karena buat saya gini, yang penting bukan Christmas, yang penting adalah Christ. Amin. Ya, yang penting bukan Christmas, saudara. Tapi yang penting adalah Christ. Saudara, ironi Natal atau tragedi Natal adalah kita merayakan Christmas tanpa Kristus. Kita merayakan Christmas without Christ. Buat saya itu tragedi Natal. Ada banyak orang merayakan Christmas tanpa Christ. Saudara bisa bayangkan, kalau Christmas itu nggak ada Christ-nya, tinggal sisa mas. Ya terserah saudara mau mas siapa, Mas Joko, Mas Didi, Mas Ranto, Mas Hengki, tinggal sisa mas. Gak ada artinya, betul? Tanpa Christ gak akan ada Christmas. Christ harus jadi poin yang terpenting pada saat kita merayakan Christmas. Amin, saudara. Saya gak mau tragedi Natal ini terjadi pada kita di siang hari ini. Kita mau merayakan Christmas, kita mau merayakan Natal dengan cara apa? Yesus Kristus, Sang Natal itu bisa dialami secara pribadi buat kehidupan kita pada hari ini. Amin, saudara. Amin. Oke, saudara, ada banyak hal. Ada banyak hal mengapa Yesus harus lahir di dunia ini. Kita bisa bahas banyak hal, saudara. Kenapa dia harus datang ke dunia ini, dia harus lahir ke dunia ini, kenapa banyak. Tapi hari ini saya cuma ingin kita fokus pada satu hal yang penting aja. Ya, saudara, saya mau hari ini kita mau fokus pada satu hal yang penting. Kita buka Alkitab kita di Lukas pasal yang kedua. Ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-14. Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Saya cuma ingin menyampaikan satu hal penting aja hari ini. Ya, saya nggak bahas yang lain-lain, cuma satu, saudara. Kita baca bersama-sama. Saya bacakan buat saudara ya. Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kemudian, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Tuhan, katanya, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, hari itu kalau kita baca firman Tuhan ini, hari itu Alkitab berkata, saudara, Yesus lahir ke dunia ini. Dan firman Tuhan berkata, waktu Yesus lahir ke dunia ini, Alkitab bilang, sejumlah bala tentara sorga keluar bersorak-sorai, ya, merayakan kelahiran Yesus Kristus di dunia ini. Saya bayangkan, saudara, waktu Yesus lahir ke dunia ini, sorga kosong. Semua bala tentara sorga keluar semua. Ya, malaikat-malaikat keluar semua merayakan kelahiran Yesus. Waktu mereka merayakan kelahiran Yesus, apa yang mereka lakukan, saudara? Kalau saudara baca ayat ini, apa yang mereka lakukan? Firman Tuhan berkata, mereka menyanyi, Pak. Bala tentara sorga itu, malaikat-malaikat itu menyanyi. Dan isi nyanyiannya adalah gini, ayat 14 tadi. Coba dibuka aja terus ayatnya. Kemuliaan bagi Tuhan. Ini isi nyanyiannya.
kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, ada 3 poin penting dari nyanyian malaikat sorgawi, dari nyanyian bala tentara sorga yang dinyanyikan saat itu. Ada 3 poin penting, saudara. Yang pertama adalah kemuliaan bagi Tuhan. Katakan bersama-sama, kemuliaan. Yang kedua, damai sejahtera di bumi. Dan yang ketiga, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, saya nggak bahas 3-tiganya. Saya cuma bahas 1. Ya, saya cuma bahas 1 pagi hari ini, yaitu poin yang kedua. Damai sejahtera di bumi. Dengar baik-baik. Yesus Kristus, dia datang ke dunia ini. Salah satu tujuan dia lahir ke dunia ini, yang hari ini kita rayakan. 1, saudara. Dia ingin memberikan damai sejahtera pada saudara dan saya. Amin, saudara. Dunia hari-hari ini sedang mengalami ketakutan. Dunia hari-hari ini sedang mengalami ketidakpastian. Ya, situasi, kondisi nggak menentu. Yang membuat banyak orang takut, frustrasi, stres, kehilangan harapan. Itu yang terjadi di dunia ini. Apalagi tahun 2023 katanya. Betul nggak? Tapi dengar baik-baik. Kita hari ini merayakan Natal. Di tahun 2022 ini, mungkin ini udah Natal yang kesekian puluh kalinya buat saudara. Dan hari ini ada berita baik buat saudara. Yesus lahir bagi saudara dan saya untuk memberikan damai sejahtera dan sukacita buat kita semuanya. Yes. Saudara, wow, ini sesuatu yang penting loh. Ini sesuatu yang penting, saudara. Bahasa Indonesianya damai sejahtera. Bahasa Inggrisnya peace. Bahasa Ibraninya shalom. Nah, dengar kata shalom, saudara tahu kan? Udah saudara sering kan menggunakan kata itu? Ya, saudara sering kan menggunakan kata shalom kan? Benar kan saudara? Saudara kalau telepon nggak mungkin berkata assalamualaikum kan? Saudara pasti akan berkata shalom, betul nggak? Nah saudara, di Manado, ini di Manado ya, bukan di sini. Saya cerita nih di Manado. Saudara, Manado adalah kota yang paling Kristen banget yang ada di Indonesia. Apalagi kalau bulan Desember. Saya pernah pergi bulan Desember ke kota Manado. Pelayanan di sana, Natalan di Manado. Wih saudara, begitu keluar dari bandara, nuansanya Natal banget. Kristen banget saudara. Itu di Manado. Saudara kalau naik angkot di Manado, lagu-lagu yang diputar, lagu-lagu rohani. Ya. Di sana kafenya, kafe haleluya. Ya, restoran hosana. Warung kopi shalom. Mana ada di sini kayak gitu? Benar gak saudara? Saya makan di sana saudara. Ya, makan di restoran di Manado yang diputar lagunya Hillsong saudara. Wih, saya hampir-hampir saya angkat tangan sambil makan. Itu Kristen banget saudara. Kalau terima telepon atau kalau angkat telepon, ya kalau dia nelpon orang, shalom. Tapi habis itu maki-maki keluar. Tapi diawali dengan kata shalom dulu. Habis dia ngomong shalom, maki-maki keluar. Sumpah serapah keluar. Tapi diawali sama kata shalom dulu. Itu Manado, bukan di sini. Ya, bukan di sini, di Manado. Di sini nggak ada kayak gitu. Ya. Artinya gini loh. Kita mahir menggunakan kata shalom. Tapi masalahnya kita nggak pernah mengalami shalom itu sendiri dalam kehidupan kita. Kita mahir bilang shalom sama orang. Tapi pertanyaannya gini, pernahkah engkau mengalami shalom itu sungguh-sungguh dalam kehidupanmu? Itu masalahnya. Bahasa Yunaninya, tadi bahasa Ibrani shalom. Bahasa Yunaninya dari damai sejahtera adalah eirene. Eirene. Dari kata eirene itu keluar kata Iren. Siapa di sini yang namanya Iren? Atau Airin. Itu artinya damai sejahtera, saudara. Itu bahasa Yunani damai sejahtera. Eirene. Saudara tahu?
arti dari kata eirene itu apa? Saya cuma pengen bagikan 2 aja saudara. Kenapa ketawa? Saya cuma bagikan 2 arti kata dari eirene. Cuma 2 aja saudara. Ya, tadinya saya mau ngasih 20, tapi karena waktu, ya nggak mungkin saya sampaikan 20. Ya, yang kedua juga kalau saya sampai ke 20, poin pertama saudara bisa lupa. Pasti udah lupa. Ya, jadi cuma 2 aja. Saudara bisa terima 2 hal, saudara bisa pulang dengan damai sejahtera kan? Kalau saya kasih cuma 2 hal aja ya. Eirene, kata eirene, arti dari kata eirene yang pertama adalah gini saudara. Tetap tenang sekalipun di tengah badai. Saudara, dunia punya damai sejahtera. Dunia bisa kasih kita damai sejahtera. Saya tahu dari mana? Yesus sendiri yang ngomong. Yesus pernah berkata seperti ini, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan padamu gak sama dengan apa yang dunia berikan kepadamu. Artinya gini, dunia juga punya damai sejahtera Pak. Tapi masalahnya adalah, damai sejahtera yang dunia berikan, sama damai sejahtera yang Yesus berikan, itu beda. Beda kualitas, beda mutu. Amin saudara. Beda bobot, beda saudara. Kalau damai sejahtera dunia, itu tergantung dari faktor eksternal. Itu damai sejahtera dunia. Tergantung dari apa yang terjadi di luar diri Anda, faktor eksternal. Tergantung tanggal. Kalau akhir bulan, awal bulan, damai sejahtera. Tapi udah masuk minggu kedua, minggu ketiga, damai sejahteranya hilang tuh Pak biasanya. Ya kan? Tergantung situasi, tergantung tanggal. Ya. Pergi ke Bali, damai. Wah, lagi di Bali, damai. Siapa yang mau pergi ke Bali? Ya, damai itu pasti pergi ke Bali. Pulang dari Bali, damainya hilang Pak. Hilang. Tagihan kartu kredit membengkak soalnya. Itu damai sejahtera dunia, tergantung dari faktor eksternal. Tapi dengar baik-baik, damai sejahtera yang Yesus berikan buat saudara dan saya, itu nggak tergantung dari faktor eksternal. Dia dari dalam saudara. Dan itu bisa membuat saudara tenang. Di tengah-tengah situasi kondisi seperti apapun yang saudara alami, saudara bisa merasakan ketenangan dari damai sejahtera yang Yesus berikan. Yes, Anda bisa tetap tenang sekalipun di tengah badai. Itu damai sejahtera yang Yesus kasih buat saudara. Saudara, kenapa sih kita butuh tenang? Gini saudara, kalau kita tenang, kita bisa dengar suara Tuhan. Kita bisa dengar tuntunan Tuhan. Betul gak saudara? Kalau kita bisa dengar suara Tuhan, kita tahu keputusan-keputusan apa yang harus kita ambil dalam kehidupan kita. Benar gak? Kenapa hidup kita kacau? Kenapa hidup kita berantakan? Sederhana saudara, karena kita sering mengambil keputusan-keputusan yang salah dalam hidup kita. Kenapa kita mengambil keputusan yang salah dalam hidup kita? Karena kita gak bisa dengar suara Tuhan. Kenapa kita gak bisa dengar suara Tuhan? Karena Anda gak tenang bos. Karena saudara gak tenang, saudara gak bisa dengar suara Tuhan. Tapi kalau damai sejahtera Tuhan itu ada di dalam diri kita bisa dengar tuntunan Tuhan. Dan lewat tuntunan Tuhan itu, kita bisa melaksanakan atau memilih, memutuskan keputusan-keputusan yang baik dalam kehidupan kita. Makanya damai sejahtera itu penting buat saudara. Saya ditanya sama orang, saudara. Ada orang nanya saya, Kak Dev, menurut Kak Dev, 2023 kayak gimana? Saya jawab, saya nggak tahu. Prediksi aja lah Kak Dev, prediksi aja. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu 2023 kayak gimana. Ya, karena saya nggak ingin jadi hamba Tuhan yang sok tahu. Ya memang saya nggak tahu kok. Tuhan nggak pernah ngomong apapun sama saya soal 2023. Tapi satu hal pasti, apapun yang terjadi di tahun depan, Presiden kita bilang gelap. 2023 susah. Tapi kalau ketenangan damai sejahtera itu ada dalam hati kita akan bisa melewati 2023 dengan penuh kemenangan dari Tuhan. Gak usah khawatir saudara. Ya, makanya hari ini gini, saya ingin damai sejahtera Tuhan itu boleh saudara dan saya rasakan pada hari ini.
Itu penting. Ya. Firman Tuhan berkata, hendaklah damai sejahtera Tuhan memerintah bersama-sama dalam hatimu. Itu penting, saudara. Damai sejahtera Tuhan harus memerintah bersama-sama dalam hati kita. Amin. Amin, saudara. Nggak usah takut, nggak usah khawatir 2023. Selama ketenangan yang ada dalam diri kita bisa melewati semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya cepat aja, saya tahu waktu saya nggak banyak hari ini. Arti kata Eirene yang kedua adalah harmoni. Katakan bersama-sama harmoni. Saudara tahu nggak harmoni itu apa? Harmoni itu gini, ya harmoni. Arti dari harmoni. Perhatian ya, dua suara yang berbeda ketika dimainkan dalam lagu yang sama, ya atau nada yang sama akan menghasilkan keindahan. Itu harmoni. Ya, jadi dua suara yang dikeluarkan berbeda, namun ketika dia dimainkan dalam waktu atau dalam nada yang sama, itu akan menghasilkan keindahan. Itu harmoni, saudara. Nah, kalau disharmoni itu sebaliknya. Ya, suara-suara yang keluar di waktu yang bersamaan tapi nggak nyambung, akhirnya bukannya indah, malah jadi berantakan. Itu disharmoni. Contoh ya saudara, ini cuma contoh aja. Ya, saya bisa minta tolong pemain keyboard adik saya, boleh maju ke depan? Atau kalau enggak, bareng-bareng deh sekalian sama pemain musik, semua pemain musik lah. Iya. Coba kasih saya kunci C. Ini saya kasih contoh ya saudara ya. Saya kasih contoh. Yang namanya harmoni itu contohnya seperti apa C? Oke C. Boleh pemain musik boleh tampil ke depan? Lagi-lagi. Oke. Coba ya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau tuh. Dua suara yang ketika dimainkan dalam lagu yang sama akan menghasilkan keindahan. Itu harmoni. Saudara dengar indah gak saudara? Ya, tolonglah bilanglah sama saya indah lah gitu loh. Ya saya tahu suara saya gak bagus. Saya tahu tapi please lah hari ini bilang aja indah gitu loh. Walaupun suara saya gak bagus-bagus amat. Ya indah lah saudara. Dua suara antara keyboard dan saya. Ketika dimainkan, dinyanyikan bersama-sama. Menghasilkan keindahan. Itu namanya harmoni. Tapi kalau disharmoni kayak gini saudara. Coba lagi. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Saudara kalau saya terusin, saya yakin saudara akan keluar dari ruangan ini dengan alasan pengen ke toilet, habis itu gak balik-balik ke tempat ini. Yang ada gereja rugi, karena saudara belum kasih kolekte. Itu disharmoni, benar gak saudara? Benar? Nah, kata Eirene yang kedua artinya adalah harmoni. Artinya gini loh, dia berikan damai sejahtera, dia berikan Eirene sama kita, supaya kita bisa harmoni dengan Tuhan. Kita bisa nyambung sama Tuhan. Damai sejahtera yang Yesus berikan membuat kita bisa nyambung sama Tuhan. Seirama, senada, harmoni dengan Tuhan. Itu sebabnya dia datang kasih damai sejahtera. Supaya saudara dan saya bisa harmoni dengan Tuhan. Dosa menyebabkan ketidakharmonian. Dosa menyebabkan disharmoni dalam hidup kita. Kenapa? Nggak nyambung. Tuhan maunya A, saudara bilang saudara maunya B. Tuhan maunya B, saudara maunya Z. Nggak nyambung.
Tapi hari ini Yesus lahir dan saya berharap kita nggak cuma rayakan Natal, tapi kita bisa mengalami Yesus secara pribadi dalam hidup kita hari ini. Yesus benar-benar lahir dalam hidup saudara. Dan dia berikan damai sejahtera pada saudara. Saat saudara harmoni dengan Tuhan, saudara bisa harmoni dengan diri saudara sendiri. Dan ketika saudara harmoni dengan diri saudara sendiri, saudara akan harmoni dengan orang lain. Kenapa kita sering bentrok sama orang lain? Karena kita gak harmoni sama diri kita sendiri. Kenapa kita gak bisa harmoni dengan diri kita sendiri? Karena kita gak harmoni dengan Tuhan. Tapi hari ini kita mau datang pada Dia. Makanya saya selalu bilang, saya selalu katakan, kita gak merayakan Natal hari ini. Tapi kita ingin mengalami Yesus secara pribadi dalam hidup kita hari ini. Di acara Natal kita. Amin, saudara. Kita bangkit berdiri. Kita datang pada Tuhan. Yes. Kita mau nyanyikan nyanyian sorga yang dinyanyikan sama malaikat-malaikat pada saat Yesus lahir ke dunia ini. Saudara, angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Yes, katakan. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan kemuliaan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Ya, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah. Yes Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi, amin. Sekali lagi katakan kemuliaan bagi Tuhan. Oh, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Yes, haleluya. Diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Subuh di penuh Para malaikat sorga berkata, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera pada manusia yang berkenan kepadanya. Hari ini, saya rindu kita semua bisa mengalami peace of Christmas itu dalam hidup kita. Kita gak cuma sekedar merayakan Christmas,
Tapi kita bisa mengalami Kristus itu secara pribadi hari ini. Biar damai sejahtera Tuhan mengalir dalam hati saudara. Mengalir dalam hidup saudara. Memberikan ketenangan pada saudara. Sehingga saudara bisa menghadapi hidup ini dengan ketenangan yang berasal dari Tuhan. Bagi engkau yang ingin mengalami damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan saat ini. Yes, kau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Mereka perlu damai sejahtera-Mu buat hidup mereka. Biar kelahiran-Mu hari ini Tuhan memberikan sukacita dan ketenangan, memberikan damai dalam kehidupan mereka. Makasih Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan bersama-sama. Kemuliaan bagitu. Katakan di tempat maha tinggi. Yes. Kau Raja. Yes. Yes, yes, yes. Dan mari kita puji Dia. Mari kita muliakan Dia. Datanglah kerajaanmu. Jadilah. Yes. Seluruh bumi. Haleluya. Akan membuat saudara di tengah-tengah badai. Apapun keadaan saudara, apapun saudara tenang. Saudara bisa tetap tenang. Karena damai sejahtera Kristus ada di dalam engkau. Damai sejahtera Tuhan itu juga akan membuat saudara seirama dengan Tuhan. Saudara harmoni dengan Tuhan. Saudara nyambung dengan Tuhan. Karena damai sejahtera Tuhan memerintah dalam hidupmu. Haleluya. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur Bapak kalau kami sampai hari ini di tahun 2022 Tuhan, di bulan Desember ini Tuhan, di penghujung tahun ini Tuhan, Engkau masih mencukupi kami Yesus. Kami masih bisa mendapatkan kesehatan, kami bisa berdiri di sini Tuhan, kami bisa melayani Engkau, kami bisa memuji, kami bisa menyembah-Mu ya Bapak.
kami masih bisa menari, melompat-lompat, memuliakan nama-Mu Yesus. Kami percaya Tuhan itu semua hanya karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Ya Bapak, jika banyak Tuhan yang mengatakan tahun 2023 akan gelap ya Bapak, itu enggak buat kami Yesus, karena kami percaya Tuhan, kami mau bawa Tuhan peace of Christmas, damai Natal Tuhan yang Kau sediakan untuk kami Bapak. Kami mau bawa itu Tuhan, kami mau pegang sebagai modal kami Tuhan, menjalani tahun 2023 bersama dengan Engkau. Biar kami dengan Engkau Tuhan menjadi satu harmoni yang indah Tuhan, saling mengiringi satu dengan yang lainnya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan Pak Gembala kami Tuhan, untuk Kak Dev Tuhan. Berkati dia Tuhan, sertai hadirat-Mu selalu bersama dengan dia Tuhan. Menjadi berkat Tuhan dimanapun dia berada ya Bapak. Berkati keluarganya Tuhan, jaga keluarganya ya Yesus. Biar apapun yang dikerjakannya Tuhan, boleh terus berhasil dan terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Yes Lord. Ya Tuhan, sebentar Tuhan kami ingin melanjutkan acara daripada Natal Tuhan di tempat ini. Biar Tuhan yang sertai. Tuhan yang kuduskan, Tuhan menayakan setiap kami Bapak. Biar semua boleh berjalan dengan baik dan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik. Tiba saatnya kita untuk masuk ke dalam candlelight service. Bagi semua jemaat yang sudah mendapatkan lilin, mungkin boleh dibantu untuk distribusi api lilin oleh tim usher, dipersilakan. Apabila ada saudari-saudara semua yang masih belum mendapat lilin, silakan angkat tangan, nanti akan dibantu oleh pelayan-pelayan Tuhan. Silakan. Untuk lampu, boleh diredupkan. Bagi semua yang bertugas, boleh dipersilakan untuk mulai distribusi api lilin. Bagi semua jemaat yang belum mendapat lilin, boleh angkat tangannya, akan dibantu oleh tim panitia. Baik, saya mengundang kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta David Tumbel beserta Ibu Gembala Senior, Tante Heidi, boleh maju ke atas mimbar, ke atas stage, untuk memimpin kita dalam prosesi candlelight service.
bagi semua jemaat yang sudah menyalakan lilin, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Malang Kudus bersama-sama. Anak kecil, anak kudus. Anak kecil, anak kudus, Bawa kabar kedatangan. Kristus anak. Kita nyanyikan sekali lagi, Malam Kudus Sunyi Senyap. Malam kudus, sunyi senyap, Bintangmu gemerlap. Juru selamat manusia. Kristus anak Daud. Saya persilakan kepada Bapak Gembala untuk pimpin kita ke dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di siang hari ini. Kami tahu Engkau lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan hidup kami. Memberikan pengharapan yang baru. Karena kelahiran-Mu kami punya harapan kembali Tuhan. Karena kelahiran-Mu kami dibebaskan Tuhan. Karena kelahiran-Mu memberikan damai sejahtera dan ketenangan buat kami semua. Kami bangga dan kami bersyukur atas apa yang Engkau, Yesus Tuhan kami, sudah lakukan dan kerjakan buat hidup kami. Mari kami gak hanya sekedar merayakan Natal ini hanya sebagai sebuah perayaan saja. Tapi yang lebih lagi yang kami inginkan dan kami rindukan Tuhan. Kami mengalami Kristus itu sendiri secara pribadi dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa saat ini. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Lilin boleh dimatikan. Baik. Shalom kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara semua. Shalom. Puji nama Tuhan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Saya ucapkan selamat datang di acara Natal GBT Ebenezer pada hari ini tanggal 11 Desember 2022. Ya, khususnya kepada jemaat-jemaat yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah di sini, saya boleh lihat tangan-tangan terangkat untuk jemaat-jemaat yang baru hadir. Baik, puji nama Tuhan. Kita beri sambutan yang paling meriah dong untuk saudara-saudari kita yang baru pertama kali hadir.
Selamat datang sekali lagi kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir untuk berjemaat di gereja lokal di tempat ini. Baik. Sangat senang rasanya bisa merayakan dan merasakan kemeriahan Natal di tahun 2022. Kalau boleh saya bilang di sini adalah acara Natal kedua secara offline. Setelah pandemi, saya boleh lihat dong tepuk tangannya dong, kita mesti bersyukur kepada Tuhan. Kita masih boleh hadir di tempat ini dengan kesehatan, ya. Kita boleh tetap aman dalam lindungan Tuhan sampai dengan saat ini. Baik. Dan patut disyukuri juga atas kasih dan karunia Tuhan Yesus, kita juga masih diberikan kesempatan juga ya. Hingga pada hari ini yang berbahagia kita juga boleh berkumpul bersama mungkin saudara-saudari, keluarga yang mungkin selama ini hanya beribadah sendiri, tapi mungkin ada orang tua, ada kakak, ada adik, semuanya juga bisa boleh ikut ya beribadah kembali di sini. Puji nama Tuhan. Nah, perayaan Natal tahun ini di GBT Ebenezer itu mengusung tema Peace of Christmas. Ya kalau mungkin Bapak, Ibu, saudari-saudara semua melihat kita semua memakai ada selendang seperti ini sudah siap ditahbiskan Bapak Ibu. Ya, kita sudah siap ditahbiskan jadi hamba-hamba Tuhan. Ya, oke. Ya, jadi Peace of Christmas atau damai Natal. Jadi tadi dikatakan bahwa Natal bukan hanya sekedar perayaan, ya, atau kemeriahan semata, tapi Natal juga menjadi momentum kita untuk kita bisa merasakan kembali, ya, merefleksikan kembali kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Ya, jadi patutnya kita bersyukur, patutnya kita bermegah atas kasih karunia Tuhan. Ya. Dan maka dari itu saya ingin mengajak kita semua yang hadir sama-sama, kita excited untuk menyambut acara Natal kita pada hari ini. Dan pastinya hari ini juga tidak hanya ada pemberitaan, tadi sudah ada pemberitaan firman Tuhan, kita sudah bersorak-sorai buat Tuhan. Dan nantinya juga ada perayaan-perayaan Natal, acara-acara perayaan Natal di sesi-sesi berikutnya setelah ini. Ya, nanti ada pemutaran video untuk drama, nanti juga ada persembahan pujian dari sekolah minggu, dan terakhir adalah closing celebration dari tim Praise and Worship beserta tim youth kita tergabung dalam choir. Ya, jadi tanpa berlama-lama lagi, saudara-saudara semua sudah siap untuk merayakan Natal bersama dengan jemaat GBT Ebenezer dengan lebih meriah lagi, amin. Amin. Mari kita sambut. Ya, sebentar. Ya, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya untuk kolekte dan nanti akan ada pengumuman. Yang bertugas saya undang untuk ke depan. Saya mau mengajak kita semua untuk bersama-sama kita berdoa kembali. Mari kita satu hati di dalam doa. Puji namamu Tuhan Yesus Kristus atas kasih karuniamu Bapa sepanjang acara kami ini Bapa. Kami sangat-sangat bersyukur Bapa bahwa lawatanmu boleh hadir di tengah-tengah jemaat Bapa. Di tengah-tengah kami Bapa, dan Bapa pada siang hari ini kami siap memberikan persembahan yang terbaik, kiranya Engkau yang berkati, Engkau yang kuduskan dan Engkau layakkan Bapa agar menjadi dupa yang harum. Menjadi persembahan yang hidup Bapa untuk kemuliaan dan kebesaran namamu saja Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau memberi dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, welcome home. Senang rasanya dapat berkumpul bersama dengan semuanya untuk beribadah di tempat ini. Kami mengucapkan selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Dan tentunya kami ingin mengundang saudara sekalian untuk datang kembali di tempat ini untuk bersama beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan.
Bulan Desember adalah bulan yang paling dinantikan kita semua karena identik dengan hari Natal. Hari di mana kita memperingati kelahiran Yesus Kristus ke dunia yang menjadi kabar sukacita bagi semua orang. Natal bukan hanya sekedar perayaan tahunan, namun sebagai momen untuk kita mengingat bahwa Natal adalah bukti kasih-Nya. Dan kelahirannya itu membawa keselamatan dan damai bagi dunia. Biar kita dapat selalu menjadi pembawa kasih, cinta, damai, dan terang bagi dunia. Saat ini kita akan melihat kegiatan di gereja kita sepekan ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Demikian EHC News pada hari ini. Biar damai dan sukacita Natal senantiasa menyertai kita semuanya. Selamat menjalani sepekan ke depan dengan hati yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Baik, haleluya. Nah, itu adalah informasi ya, pengumuman mengenai kegiatan gereja lokal di tempat ini ya dalam seminggu ke depan. Dan kali ini saya beneran saudara-saudara ya. Kali ini kita sudah siapkan pemain-pemain drama ya, pemain-pemain drama ini dari kelas internasional yang akan mempersembahkan suatu drama, video drama ya, kalau dibilang koreografi drama ya dalam perayaan acara Natal ini. Dan nanti juga ada pementasan dari sekolah minggu dan nanti ada closing celebration dari tim Praise and Worship. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut perayaan Natal GBT Ebenezer tahun 2022. Beri tepuk tangan yang meriah. Hey, kita healing. Let's go, let's go. Mar, lu kenapa cemberut begitu? Iya Niko, teman-teman gue pada di PHK-in. Gue pusing, takutnya gue juga kena PHK. Udah lah kok, kita kan mau healing, jadi santai-santai aja dulu. Iya, oke. Lihat dong, gimana sih? Kenapa kamu chat aku kayak gini? Jangan pacar aku. Kamu tuh janda. Itu tuh suami aku di kelas. Terus kamu tahu itu. Kamu temen aku, tapi kok kamu kayak gitu? Pokoknya aku mau pisah dari dia. Apa-apaan nih maksudnya? Kamu pantas dapetin itu. Oke, mulai sekarang sahabatan kita selesai. Ujung apa nih temen kayak kamu? Pergi sana.
Boleh dong minta tepuk tangan sekali lagi dong buat panitia yang sudah bertugas hari ini. Keren-keren sekali dari show-shownya. Oke, kita mau tutup ibadah kita pada siang hari ini. Saya boleh mengundang jemaat untuk boleh bangkit berdiri. Coba colek kiri kanannya. Berikan yang terbaik ya. Berikan yang terbaik. Siap untuk berikan yang terbaik buat Tuhan kita, amin. Oke. Kita tutup ibadah ini dengan penuh meriah. Amin. Yes. Woo. Hey. Semuanya datang bawa pujian bersama memuji Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, rasa Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Tuhan ditinggikan, Gloria.
Saudara bersuka cita? Amin, saudara. Saudara boleh pulang untuk membawa damai sejahtera dan sukacita Natal pada siang hari. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa yang baik, sekali lagi terima kasih Tuhan buat semuanya. Kami hanya bisa mengucap syukur atas apa yang Engkau sudah kerjakan dan atas apa yang Engkau sudah berikan buat setiap kami. Kami bersuka cita dalam sukacita Natal hari ini Tuhan. Kami tahu, kami percaya, kami nggak pernah sendiri dalam kehidupan ini. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, Engkau ada selalu bersama dan beserta dengan kami. Dan mengetahui Engkau selalu ada bersama kami, membuat kami menjadi tenang dan penuh dengan sukacita. Di tengah-tengah situasi, kondisi, keadaan yang tidak menentu dalam kehidupan. Tapi satu hal pasti yang kami tahu, Engkau selalu ada bersama kami dan selalu siap untuk menolong setiap kami. Mari ya Tuhan, Engkau yang mencurahkan dan limpahkan berkat-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Engkau. Kami percaya kami aman, kami nyaman, kami dicukupkan, kami diberkati oleh Engkau yang adalah Tuhan sumber kehidupan dan pengharapan kami semua. Saudara, angkat kedua belah tangan saudara untuk terima berkat yang dari Tuhan. Saudara yang dikasihi, kiranya anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.